Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kita Karomeksa. Pada kali ini kita akan membahas mengenai titik poin atau kisi-kisi yang mengarah pada tes PPK dan PPS ya. Jadi ini adalah poin-poinnya yang harus dipelajari pada teman-teman. Langsung saja kita masuk ke poin 1, yaitu asas pemilihan umum atau pemilu ya. Jadi asas pemilihan umum ini berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum ya, Bab 2 Pasal 2 yaitu pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Gitu ya teman-teman. Di sini teman-teman harus paham mengenai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ya. Jadi ini ringkasannya. Kisi-kisi nomor 2 yaitu prinsip pemilihan umum atau pemilu. Prinsip pemilihan umum berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum Bab 2 Pasal 3 yaitu 1. Mandiri, 2. Jujur, 3. Adil, 4. Berkepastian hukum, 5. Tertib, 6. Terbuka, 7. Proporsional, 8. Profesional, 9. Akuntabel, 10. Efektif, dan 11 terakhir efisien. Jadi itu adalah prinsip pemilu ya, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 3 Bab 2. Itu teman-teman. Poin yang ketiga adalah tujuan adanya pemilu ya, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Bab 2 Pasal 4 ya. 1. Memperkuat sistem ketenaganegaraan yang demokratis. 2. Mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas. 3. Menjamin konsistensi pengaturan sistem pemilu. 4. Memberikan kepastian hukum, mencegah duplikasi dalam pengaturan pemilu. 5. Mewujudkan pemilu yang efektif dan efisien. Begitu ya teman-teman, 3 poin itu. Kemudian ada lagi masuk ke poin yang keempat. Poin keempat yaitu pasal 51 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Nomor 1. PPK menyelenggarakan pemilihan di tingkat kecamatan. PPK berkedudukan di kecamatan. PPK dibentuk oleh KPU Kabupaten atau Kota paling lambat 6 bulan sebelum penyelenggaraan pemilu dan dibubarkan juga paling lambat 2 bulan setelah pemilu. 4. Jika terjadi pemungutan ulang atau susulan, masa kerja PPK diperpanjang dan dibubarkan paling lambat 2 bulan setelah pemungutan suara. 5. Jumlah PPK itu 5 orang. PPK diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten Kota. Keterwakilan perempuan 30%. 8. PPK dibantu oleh sekretariat yang dipimpin oleh sekretaris atau Pak Sekcam ya. Dan 9. Jumlah sekretariat PPK itu adalah 3 orang. Itu ya teman, poin-poin penting. Tugas PPK ya, itu penting sekali. Yang pertama, melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu di tingkat kecamatan ya, sebagai tangan panjang KPU Kabupaten, Provinsi, dan Kabupaten Kota. B. Menerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada KPU, melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil perhitungan suara, melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan, kemudian melaksanakan sosialisasi, melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU dengan ketentuan peraturan undang-undangan ya. Jadi ini tugas lain, ini lain-lain yang belum berada di peraturan itu ya. Jadi tambahan-tambahan seperti itu. Kemudian 3. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang gitu. Jadi peraturan undang-undang yang lain itu biasanya adalah yang urgent gitu teman-teman. Selanjutnya adalah wewenang PPK dan kewajiban PPK ya. Wewenangnya adalah mengumpulkan hasil perhitungan suara di seluruh TPS, kemudian melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU ya, kemudian melaksanakan wewenang lain sesuai ketentuan peraturan perundangan. Nah, lain-lain ini nanti jika ada tambahan peraturan baru gitu, urgent nah, yang urgent. Kemudian kewajibannya membantu KPU yaitu melakukan pemutaran data, daftar pemilih sementara, dan daftar pemilih tetap. Kemudian membantu KPU menyelenggarakan pemilu, menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disebutkan oleh Panwaslu atau Panwascam. Kemudian melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU ya,
kemudian melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan perundang-undangan. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, selanjutnya ya. Oke, inti kita mengajak ke PPS ya, untuk kisi-kisinya juga masuk. PPS itu dibentuk untuk menyelenggarakan pemilu di tingkat desa. Kemudian PPS berurutan di desa atau kelurahan ya. PPS dibentuk oleh KPU Kabupaten paling lambat 6 bulan sebelum penyelenggaraan pemilu dan dibubarkan paling lambat 2 bulan setelah hari pemungutan suara. Itu sama ya sama PPK. Kemudian dalam hal dari pemungutan dan pemungutan suara ulang, kejawaban diperpanjang paling lambat 2 bulan setelah pemungutan suara ya, sama ya dengan PPK ya. Kemudian anggota PPS adalah 3 orang, dibantu oleh sekretariat 3 orang ya. Keterwakilan perempuan paling sedikit 30% gitu ya, diangkat oleh KPU Kabupaten gitu ya. Untuk tugas PPS itu mengumumkan daftar pemilih sementara ya, atau DPS ya. Kemudian menerima masukan dari masyarakat tentang DPS, melakukan perbaikan hasil perbaikan DPS, mengumumkan daftar pemilih tetap, melaporkan kepada KPU melalui PPK ya. Kemudian melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu di desa, mengumpulkan hasil perhitungan suara di seluruh TPS, menyampaikan hasil perhitungan suara di seluruh TPD kepada PPK, melakukan evaluasi dan membuat laporan ya setiap tahapan pemilu, kemudian melaksanakan sosialisasi pemilu, melaksanakan tugas lain yang diberikan KPU ya, kemudian melaksanakan tugas lain sesuai perundang-undangan sama seperti PK ya. Oke, itu untuk tugasnya. Kemudian nanti kita bahas wewenang dan kewajiban PPK ya. Untuk wewenang PPS itu memberhentikan PPS, kemudian mengangkat pantarlih, kemudian menetapkan hasil perbaikan DPS, kemudian menjadi DPT ya, menetapkan DPS ke DPT, kemudian melaksanakan wewenang lain yang dilakukan oleh KPU. Melakukan wewenang lain ini yang urgent ya. Kemudian kewajiban PPS membantu KPU melalui KPPK ya, menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara, meneruskan kotak suara di setiap PPS kepada PPK dari TPS, menindaklanjuti dengan segera teman-teman laporan dari Panwas, membantu PPK dalam menyelenggarakan pemilu kecuali dalam hal perhitungan suara ya, melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU ya, seperti itu. Nah, ini kita udah masuk ke KPPS ya, dari tugas, wewenang, kewajiban KPPS ya. Dari pertama, KPPS itu dibentuk oleh PPS 14 hari sebelum pemungutan suara ya, di SK-kan oleh KPU ya, berjumlah 7 orang tiap TPS, memperhatikan keterwakilan perempuan juga ya. Kemudian tugas PPS itu mengumumkan DPT di TPS, menyerahkan DPT kepada saksi, kemudian melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS, membuat BA, sertifikat penghitungan suara dan diserahkan ke saksi-saksi dan pengawas TPS ya, melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, dan menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemilihan sesuai DPT, melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian wewenang KPPS itu mengumumkan hasil perhitungan suara di TPS, melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, melaksanakan wewenang lain sesuai dengan perundang-undangan. Kemudian kewajibannya menempelkan daftar pemilih tetap di TPS, menindaklanjuti dengan segera ketemuan dari laporan Panwas, menjaga mengamankan keutuhan kotak suara, kemudian menyerahkan hasil pemungutan suara ke PPS, kemudian menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan sertifikat ya, melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU. Dan itu ya, terima kasih. Sementara dari sampai ke KPPS dulu, nanti ada tahapan lainnya, ada kisi-kisi lainnya ya. Terima kasih, semoga bermanfaat atas rangkuman ini yang kami berikan ya. Komen silakan.